Setelah dikritik oleh profesor, saya merasa putus asa, langsung putus dengan pacar online. Baru saja profesor fisika wanita yang menyarankan kami untuk sedikit pacaran. Banyak belajar tiba-tiba berubah ekspresi. Hari ini cukup sampai di sini. Semua orang terkejut, tidak ada tugas tambahan, tidak ada kelas tambahan. Apakah ini masih situasi kepunahan? Dan ponsel saya bergetar tak terkendali. Sayang, aku tidak mau putus. Apa kekuranganku? Katakan. Aku akan berubah. Saya menghela napas dan mengungkapkan kejujuran terakhir. Bukan kamu yang tidak baik, tapi aku yang tidak baik. Kalau terus berlanjut, fisikaku akan tidak lulus. Profesor itu benar. Jika saya gagal lagi dalam ujian, maka impian saya untuk melanjutkan studi tanpa tes akan hilang. Dari seberang tiba-tiba terlempar foto dokumen yang familiar. Sayang, bagaimana kalau saya bantu kamu les? Saya adalah ponsel yang belajar fisika. Meluncur dengan percepatan 9,8 meter per detik kuadrat. Sahabat saya bahkan lebih bersemangat daripada saya. HOZ, iPhone 17 Pro Max terbarumu jatuh dan sakit. Saya tidak peduli dengan ponsel, langsung memegang bahu Chenzi. Bertanya dengan suara gemetar, teman, saya punya seorang teman yang menghadapi krisis hidup. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sahabat saya bingung karena saya pegang. Dengan hati-hati bertanya, krisis apa? Jika? Maksud saya jika? Itu adalah teman saya. Dia pacaran online dengan seseorang yang sangat luar biasa. Mengajukan putus, baru tahu identitas lawan bicara harus bagaimana. Sungguh luar biasa. Putri orang terkaya? Selebriti ternama bukan berarti hubungannya agak rumit. Misalnya Dewi pacaran online, kamu buka kotak misteri ketemu musuh bebuyutan sendiri. Chenzi mundur terus ciu-ciu-ciu. Jangan bicara kata-kata sial seperti itu. Bisa bagaimana? Dia tahu atau tidak siapa temannya? Sepertinya belum tahu. 8 saja sudah cukup. Putus pacaran online. Belum pernah ketemu. Belum pernah ciuman, dia bisa apa? Kamu benar. Aku menarik napas panjang, tepuk-tepuk dada. Aduh, menakuti diri sendiri saja. Akhirnya latihan siapa? Bikin kamu ketakutan begitu jujur dapat keringanan. Kucing di rumahmu akan melahirkan. Aku harus buru-buru membantu persalinan. Wang Chai di rumahku sudah dikebiri 800 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, aku dan pacar onlineku bertemu di sebuah klub penggemar. Saat itu aku tidak bisa mendapatkan tiket konser penyanyi Achen. Masuklah ke klub penggemarnya. Melihat apakah bisa mendapatkan tiket pindahan. Pacar onlineku adalah penggemar yang saat itu mentransfer tiketnya padaku. Baru tahu kalau kursi VIP saat itu sangat sulit didapat. Bahkan harganya melonjak lebih dari 2 kali lipat. Tapi dia mentransfernya dengan harga asli. Awalnya aku pikir bertemu penipu. Sampai dia mengirimkan tiket fisik melalui SF Express ke tanganku. Baru sadar kalau aku bertemu orang baik yang tidak kekurangan uang. Dia bilang orang yang awalnya dia janjikan tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa pergi. Melihat aku sudah memohon di grup hampir seminggu, dia mentransfernya khusus padaku. Aku sangat senang. Pada hari konser, aku juga membawa hadiah. Translate_text ingin berterima kasih pada teman satu tiket yang antusias. Hasilnya sepanjang malam sampai konser Anke berakhir. Kursi kosong di sebelah masih belum menunggu pemiliknya. Kemudian pacar online bilang dia tiba-tiba ada pekerjaan jadi tidak bisa datang. Aku merasa menyesal untuknya. Lalu mengirimkan souvenir konser kepadanya. Dia agak terkejut, bahkan menawarkan untuk membayarku uang. Aku antara tertawa dan menangis. Kau anggap aku seperti apa? Saling berbalas pesan. Kami menjadi teman online yang saling berbagi segalanya. Saling berbagi kehidupan sehari-hari dan lagu idola. Film yang baru saja ditonton. Kadang dia akan menyanyikan beberapa lagu Achen tanpa iringan. Suaranya sangat merdu. Kualitas vokal yang jernih dan dingin sampai aku tak tahan diam-diam merekamnya. Aku tidak tahan mengungkapkan perasaan padanya. Kemudian status, sedang mengetik, terus muncul. Saat kupikir dia sedang bingung bagaimana menolakku. Ponsel tiba-tiba memutar pesan suara yang terdengar gugup. Maaf, aku malah membuatmu lebih dulu mengatakannya. Aku bertanya bahkan belum pernah melihat fotoku. Menyetujui begitu cepat. Tidak takut aku jelek? Dia terkekeh pelan, suaranya menggoda seperti senar baru. Aku memang pernah membayangkan wujudmu. Tapi selama itu adalah dirimu sepertinya yang lain tidak penting lagi. Hatiku langsung berdebar kencang. Di tempat yang tak terlihat olehnya. Bu, sepertinya aku belajar jadi. Mengungkapkan perasaan tetap harus dilakukan pria. Translate_text. Begitu disebut selisih usia 3 tahun. Dia langsung menggeretakkan gigi. Baiklah. Baiklah, aku sayang yang muda. Kalau begitu aku menghormati. Bayi merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Baiklah, guru. Kata-kata terlarangnya sudah kuingat. Baru kusadari setelah putus di kelas fisika. Tak heran kita selalu mengalami cuaca yang sama, jadwal yang sama, bahkan liburan musim panas dan dingin yang sama. Selama ini kukira dia paling-paling mahasiswi satu kota. Tak, ternyata dia adalah ibu profesor mahasiswi. Sepertinya aku membuat masalah besar. Secara ketat, Liu Ruyan bukan guru tetap sekolah kami. Dia adalah jenis talenta top yang dikirim ke sekolah kami untuk pertukaran akademik. Guru yang awalnya mengajar mata kuliah pilihan ini adalah teman sejawatnya yang gigit gigi. Selain baik dan dihormati, menggantikan mengajar untuknya yang sedang cuti melahirkan. Mengajar fisika sarjana kepada kami murni adalah pemborosan bakat besar. Demi persahabatan, kelasnya mulai penuh sesak setiap pertemuan. Bahkan lorong dipenuhi orang. Ternyata beredar kabar liar bahwa dosen cantik top dari jurusan fisika berdiri di podium seperti syuting film. Setelah beberapa kelas, gaya mengajar Profesor Liu yang langsung memanggil nama dan bertanya kapan saja, langsung membuat lebih dari setengahnya mundur. Yang datang melihat kecantikan dan ikut keramaian. Yang tersisa sebagian besar adalah kami yang untuk mengambil lebih banyak kredit. Minor pun tidak berani sembarangan karena pengaruh film. Sejak kecil saya suka fisika, terutama astrofisika dan kosmologi.
Meskipun Profesor Liu ketat dalam absensi, tapi mengajarnya lucu dan humoris, mengutip banyak referensi untuk teori kompleks dan abstrak. Dia hanya menggunakan beberapa contoh untuk menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami. Dia memperlakukan satu mata kuliah pilihan seperti mata kuliah utama yang serius. Profesor, beberapa orang menyukainya, beberapa orang membencinya. Dan ketika aku tahu bahwa pasangan kencan online-nya adalah dia, hatiku mengalami proses yang bergolak, terkejut, gugup, takut, pasrah dan lega, merusak barang yang sudah rusak. Sejak aku mengajak putus, pesan teks Liu Ruyan tidak pernah berhenti. Sampai dia mengirimkan foto KTP Liu Ruyan sebagai dosen di Departemen Fisika K University. Aku harus menghadapi sebuah masalah, memutuskan profesor, lalu dia tahu bahwa aku adalah muridnya lebih menakutkan. Atau berkencan dengan profesor, lalu dia tahu bahwa aku adalah muridnya lebih menakutkan. Kurasa yang pertama lebih baik. Yang setidaknya terakhir bisa dengan mudah menciumnya sampai dia memaafkan. Mengingat wajah cantik dan dingin Liu Ruyan yang seperti emas dan giok dalam suara memanggilku sayang berulang kali. Mengingat tangannya yang ramping dan putih, tidak hanya bisa berputar mencari dokter, tapi juga dengan keren mentransfer uang untukku. Telingaku terasa panas, mengeluarkan kepala dari selimut. Kembali membuka dialog dengan pacar online bisa tidak putus. Tapi aku punya satu syarat. Di seberang langsung membalas sayang. Kamu bilang selama tidak putus, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku ragu sejenak, akhirnya mengetik kata demi kata. Kamu bilang mau membantuku belajar fisika. Masih berlaku? Agar Liu Ruyan tidak menyadari aku adalah muridnya. Pertanyaan fisika yang aku ajukan semuanya dari mata kuliah utama. Pernah putus sebelumnya mungkin memberinya trauma. Sikapnya saat berbicara denganku menjadi sangat hati-hati. Translate_tag. Bayi tidak mengerti. Pasti cara jelaskanku kurang baik. Soal ini salah. Pasti aku belum pernah ajarkan poin materi ini sebelumnya. Kalau lelah belajar istirahatlah besok malam. Kita lanjutkan kekasih dunia maya yang begitu lembut ini. Ternyata sama dengan si bunga berkerah tinggi yang kulihat di kelas. Kesan yang cukup terpecah. Sahabat menyentuh lenganku. Tikus, apa kau tidak merasa Profesor Liu belakangan jadi lebih lembut? Aku canggung menundukkan kepala. Tentu saja. Hari ini ada yang bawa teman sekamar absen. Kalau dulu, itu bisa dianggap kejahatan berat tapi Profesor cuma suruh mereka pulang dan tulis pernyataan penyesalan. Aku pernah bilang sama kekasih dunia maya, pilih kelas pagi. Sama kelas jam 2 siang sama-sama harus bangun untuk urusan. Susah banget. Waktu itu dia cuma tertawa kecil, sepertinya tidak bisa berempati. Dan sekarang dia selalu menyisihkan 10 menit setelah kelas untuk menjawab pertanyaan semua orang. Tersenyum curiga, dia melirik soal itu, langsung menyuruh orang untuk lebih banyak membaca. Kurangi main ponsel di kelas, aku hampir tidak tahan mendengarnya. Kemarin dia memecahkan masalah yang lama menggangguku. Katanya pasti bukan guru yang langsung mengajar seperti itu. Aku bilang kalau dia bertanya, akan mengekspos kecerdasanku. Dia tiba-tiba bersuara lembut seperti air. Tidak mungkin, kamu pasti takut karena guru itu biasanya terlalu dingin. Perubahan halus seperti embun ini sangat menyentuhku. Keinginan untuk bertemu langsung bangkit kembali saat ini. Mau ketemu ya ketemu? Kalau gagal ya sudah. Lagi pula dia akan kembali ke Universitas K semester depan. Saat itu hubungan kita bukan lagi hubungan siswa dan guru. Hanya saja aku tidak menyangka hari ini datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Kabarnya? Teman dekatku memang selalu cepat dapat informasi. Dia bilang, menurut informasi terpercaya, Profesor tamu tercantik di jurusan Fisika Liu Ruyan. Setelah mengajar minggu depan, kuliah pengganti terakhirnya akan pulang. Kuliah selanjutnya akan diambil alih oleh guru fisika lain. Orang yang mendapat informasi dari dalam sudah mulai membangun gedung tinggi di forum kampus. Berbagai video dan foto Liu Ruyan yang diambil diam-diam bertebaran di mana-mana. Sambil melihat, aku berpikir cepat. Bagaimana cara mengakui pada Liu Ruyan? Saat bingung, Fisika kuantum memutuskan pergi ke perpustakaan. Tenang-tenang cari kepercayaan diri, memeluk setumpuk buku. Akhirnya di sudut area asli, aku menemukan tempat kosong. Posisi ini dari luar tidak mudah terlihat. Kalau tidak, tempat ini pasti sudah penuh dengan para pejuang ujian masuk pasca sarjana. Aku mengeluarkan ponsel, mendekatkan konten yang sudah diedit di memo ke kotak dialog. Kekasih daring, mungkin kamu sudah menebak. Kita satu sekolah, kurasa kita bisa bertemu. Sebelum matahari terbenam, aku akan menunggumu di pintu perpustakaan kampus utara. Hanya 3 baris kata sederhana. Kubaca berulang-ulang. Akhirnya kuputuskan untuk mengirimnya diam-diam. Tiba-tiba terdengar suara obrolan teredam dari luar. Salah satu suaranya terdengar sangat familiar seperti asal. Kali ini kamu pergi terlalu buru-buru. Apa tidak tahan dengan semangat para pemuda di sekolah kita? Jangan bercanda seperti itu. Aku tidak mungkin tertarik pada anak kecil ini, hanya bercanda loh. Aku tahu seleramu tinggi. Dengar-dengar partner penelitian akademismu di luar negeri sudah pulang ke Indonesia. Kali ini juga demi dia baru, Pak. Gunungan buku di depan mataku tiba-tiba roboh. Suara di luar mendekat dan aku kaget setengah mati. Tangan bergetar. Pesan terkirim. Dari balik rak buku terdengar suara notifikasi. Jantungku hampir melompat ke tenggorokan. Langkah kaki tiba-tiba berhenti. Aku duluan ya. Liu Ruyan tidak melanjutkan langkah ke sini. Ada urusan mendadak. Hei, katanya, malam ini jalan-jalan sama teman-teman perempuan. Ditinggal lagi. Kalian traktir makan malam? Aku jemput orang di bandara. Aku paham. Sampaikan salamku untuk Lin Feng. Pergi? Dia tidak punya nomornya. Tanya sendiri kalau mau. Ayo pergi. Dasar teman yang meninggalkan teman karena lawan jenis. Aku berjongkit mengumpulkan buku-buku yang jatuh. Sepasang sepatu hak tinggi masuk ke pandangan. Translate_tag. Butuh bantuan? Adik-adik, seorang wanita muda berbusana kasual profesional membungkuk dan menatapku dengan candaan. Aku adalah Profesor Su dari jurusan matematika. Teman Su King Liu Ruyan.
Aku bangkit mengucapkan terima kasih lalu kabur sambil memeluk buku-buku. Saat keluar dari perpustakaan, hatiku masih berdebar-debar, mengeluarkan ponsel dan melihat. Benar saja sebuah tanda seru merah besar terbaring di dalam kotak dialog. Pesan tadi gagal terkirim. Kupuas menghela napas untuk pertama kalinya dalam hidup. Berterima kasih pada sinyal perpustakaan yang payah. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertembak. Setelah selamat dari bahaya, aku duduk di tangga perpustakaan. Pria dan wanita yang berjalan bersama melewatiku di samping. Angin musim gugur yang sejuk menerbangkan daun-daun kering di sekitar kakiku. Menurut mereka, Liu Ruyan pergi menjemput rekan kerjanya yang pulang dari luar negeri. Baris 3 yang baru saja diketuk, dihapus satu persatu kata. Bahkan saat catatan, notifikasi kalender ponsel yang tiba-tiba muncul di tengah malam juga ikut terhapus. Kota utara yang kosong akan menyambut hujan meteor Leo terbesar dalam 5 tahun. Kita pernah berjanji untuk melihat meteor di bawah langit yang sama. Dia akan membawa Yinyin. Aku bicara tentang bintang, kelahiran alam semesta, evolusi yang sulit. Apakah semuanya tidak berarti lagi? Aku tidak rela ragu sedetik pun. Aku membuka lagi foto profil pacar online. Segala yang ingin kukatakan langsung kukirimkan semuanya. Pacar online, hari ini sebenarnya ingin mengajakmu bertemu. Tapi aku tiba-tiba mundur. Kita memang cukup dekat jaraknya. Tapi kau jauh dariku. Aku tidak pernah menyesal selama masa kita berpacaran ini. Setiap hari membuka mata, langsung menantikan kabarmu. Aku ingin memberitahumu. Aku adalah anak yang sangat biasa-biasa saja. Tidak sebaik yang kamu bayangkan. Profesor Liu, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Saya Si Hao. Mungkin kita bisa mencoba 1 menit? 1 menit 30 detik tanpa balasan. Telingaku teringat percakapan yang baru saja kudengar. Aku tidak mungkin tertarik pada anak kecil. Kudengar partner penelitian akademikmu di luar negeri telah kembali ke tanah air. Kali ini juga untuknya. Pasangan kekasih daring di internet lembut dan antusias. Selalu memanjakanku, menghiburku setiap menit seperti disinari matahari musim semi. Selama melihat namanya berkedip di layar, aku merasa bangun pagi bukanlah masalah. Sedangkan Liu Ruyan di dunia nyata dingin dan pendiam. Tidak mudah tersenyum. Adalah sosok yang hanya bisa dilihat dari jauh. Aku yang bahkan belajar fisika klasik dengan tersendat-sendat. Mungkin awalnya ingin mengobrol dengannya, tapi kembali ke kenyataan. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan rekan akademik yang sejalan dan sevisi? Singkirkan selubung samar-samar dari hubungan jarak jauh di internet. Di antara kita tidak ada apa-apa. 1 menit 55 detik. 1 menit 55 detik. Sementara pihak lain belum bereaksi. Saya menarik kembali. Akhirnya mengetik 2 kalimat lagi. Kekasih online, terima kasih atas pendampingan dan bimbinganmu. Saya rasa kita tidak perlu lagi menyia-nyiakan waktu satu sama lain. Saya menggenggam erat ponsel. Menahan rasa pedih di dalam hati. Saya akan kembali ke kehidupan nyata dan semoga semua baik-baik saja untuk. Akhirnya saya memblokir semua kontak kekasih online itu. Hati terasa mati rasa. Semula mengira untuk melepaskan diri dari kekasih online akan butuh waktu lama untuk bisa move on. Namun penelitian tugas yang datang bertubi-tubi, persiapan untuk masuk pascasarjana tanpa tes, tiba-tiba memenuhi seluruh waktuku. Orang yang bahkan tidur saja tidak cukup. Mana ada pikiran untuk mengejar musim semi dan musim gugur. Mana ada semangat untuk bangun dan melakukan 8 bagian senam. 7 pagi belajar bahasa Inggris untuk ujian masuk pascasarjana. 8 pagi pertama tiba di kelas. Malam hari 7 sampai 9 belajar mandiri. Sebelum jam 11 malam tepat waktu tidur. Saudara-saudara di asrama terkejut dengan jadwal baruku. Malah mengira aku mengalami masalah. Bahkan mau memberiku uang. Kalau saudara ya hadapi bersama. Jangan dipendam dalam hati. Aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Kenapa kalian semua merasa aku bermasalah? Bukankah jadwalku ini sangat normal? Teman sekamar, semangatmu ini mau menyerang pascasarjana universitas lain? Mungkinkah targetmu adalah Departemen Fisika Universitaskah? Departemen Fisika Universitaskah peringkat pertama nasional. Juga sekolah tempat Liu Ruyan berada. Sudah 2 minggu berlalu, memikirkan pasangan online masih ada yang tak bisa dicabut sepenuhnya. Duri menusuk ke dalam daging. Setiap kali tersentuh terasa sakit sama. Dengar-dengar karena pekerjaan mendesak. Liu Ruyan sementara dipindahkan. Mata kuliah pilihan. Juga diganti pengganti dosen. Dan hari-hariku tampak tenang di permukaan. Sebenarnya juga air mati yang tak bergerak. Setiap hari berjalan seperti mayat hidup. IPK malah meningkat stabil. Di hati tak ada wanita. Mengangkat pedang jadi sakti. Sampai suatu hari, Chen Ze tiba-tiba merenggut buku dari tanganku. Tikus, kau tak bisa terus begini. Aku belajar dengan baik. Serius diuji. Kau bilang aku tak bisa terus begini. Kau punya niat jahat. Dia mengetuk kepalaku. Bukumu sudah terbalik dibaca selama 1 jam. Aku hanya menunggu kapan kamu sadar. Pandangan kembali ke halaman buku. Ilustrasi alam semesta yang terbalik di atasnya. Seolah mengejek mulutku. Tikus, temanmu yang pernah kamu sebutkan tentang pacaran online. Apakah dia mengalami kesulitan yang bisa dia ceritakan padaku? Kamu tahu aku adalah blogger perasaan. Orang lain yang naik ke mikrofon untuk berbicara denganku. Aku semua dikenakan biaya per menit. Aku agak ragu-ragu. Menatap mata Chen Ze yang tulus akhirnya mengaku. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja temanku menyadari perbedaan dirinya dengan orang itu terlalu besar. Temanmu ditolak saat bertemu langsung. Chen Ze memegang wajahku. Melihat ke kiri dan kanan. Bergumam pelan. Tidak mungkin kan? Tidak bertemu langsung. Tidak ada gunanya kamu bilang begitu. Tapi dia tak sengaja mendengar beberapa pikiran sebenarnya dari pihak lain. Dan menghentikan kerugian tepat waktu. Aku menundukkan kepala. Menghindari tatapan Chen Ze. Aku tidak tahu apa yang
dengar temanmu sampai sedih begini. Tapi aku memelukmu, juga seperti memeluknya. Aku sangat berterima kasih. Chen Ze tidak membongkarnya. Lagi pula ini cinta pertamaku. Akhir seperti ini terlalu memalukan. Setelah beberapa saat, Chen Ze tiba-tiba berdiri dan menepuk dahinya. Aduh, bagaimana aku bisa lupa soal ini? Haozi, adik perempuanku malam ini akan dijodohkan dengan sekolah kita. Minta bantuanku untuk mengisi jumlah biaya untuk mendukungnya di tempat. Dia yang menanggung semuanya. Perasaan gelisah yang familiar muncul di hati. Chen De, apa yang ingin kamu lakukan? Ayo pergi bersama. Dia menarik tanganku dengan bersemangat. Aku tidak mau. Aku harus belajar. Chen Ze mendekat ke telingaku dengan misterius. Kamu tahu adik perempuanku tahun lalu diterima di universitas mana? Kan? Di fakultas olahraga semuanya adalah atlet dengan otot perut 170 dan kaki panjang. Kalau tahu malam ini akan terjadi hal seperti itu, lebih baik aku tinggal di asrama membaca sejarah singkat waktu yang terbalik. Tempat pertemuan dua sekolah biasanya ditentukan di dekat sekolah siswa laki-laki. Misalnya kali ini ditentukan di restoran barbecue dekat sekolah kami. Tempatnya tidak besar, nilai untuk uangnya tinggi. Ini adalah tempat makan biasa untuk berkumpul bersama. Kantin kedua di Istana King. Saat aku dan Chen Ze tiba, sebuah meja panjang, hanya tersisa dua tempat duduk di kiri dan kanan. Chen Ze, si pengkhianat teman, langsung duduk di sebelah adik perempuannya, meninggalkan tempat duduk paling mencolok di ruangan untuk kurasakan. Kapten tim voli Bai Ningbing di sebelah sahabat karibnya mengirimiku pesan, sambil mengedipkan mata. Otot perutnya sempurna. Aku hanya merasa pusing dan pandangan berkunang-kunang. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Siku tanganku diangkat dengan lembut. Kamu baik-baik saja. Suara jernih dan bersih terdengar dari belakang. Seorang wanita cantik berkulit sawo matang menatapku. Matanya jernih dan cerah. Dia agak malu karena ku tatap. Dia tersenyum malu-malu. Jika kamu tidak ingin duduk di sebelahku, aku tidak bisa selembut dan sepolos wanita cantik itu. Saya tidak punya alasan untuk membuat orang lain malu dan ikut duduk. Bai Ningbing berkata. Dia juga dipaksa untuk mengisi kekosongan. Saudari-saudarinya bilang dia harus. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkannya. Saya kira memahami situasi di tempat. Banyak pria yang sengaja atau tidak mengarahkan pandangan ke arah kami. Orang yang menjadi perhatian justru tampak sangat malu. Awalnya saya bahkan merasa dia agak takut pada saya. Saat saya mengambil hidangan dari rumah, dia langsung minggir. Hampir seluruh tubuhnya. Apakah ada bau tertentu di tubuh saya? Lalu saya bertanya pada teman Bai. Apakah ada bau di tubuh saya? Sebenarnya saya orang yang sangat langsung. Tidak pernah berbelit-belit. Kecuali saat bertemu dengan orang yang sangat saya perhatikan. Barulah dia berubah nada bicara. Segera menjelaskan, bukan karena takut aktivitas fisiknya tinggi, bukan tipe perempuan yang manja-manja, khawatir ada bau badan, sambil bersumpah sudah mandi 2 kali sebelum datang berkencan. Aku tertawa terkekeh, jangan terlalu dipikirkan. Dia mengerutkan bibir, pandangannya redup, tapi kamu memang ada baunya. Dia memalingkan pandangan, ujung jarinya menggeser, sumpitnya wangi. Aku lega, mau linknya? Mata Bai Ningbing berbinar. Bolehkah? Tentu saja boleh. Cuma berbagi link, langsung buka pin 1111 buat kode QR berbagi. Translate_text, arahkan layarnya. Dulu, Bai Ningbing juga membuka kode QR Green Bub. Saya melambaikan tangan. Tidak perlu serumit itu. Langsung saja pindai kode saya ini. Sangat mudah. Dia canggung menarik kembali tangannya, lalu membuka cinta yang lain. Wah, kamu masih anggota baru. Pindai tautan saya. Kalau daftar saya dapat hadiah rekrutmen. Saya dengan gembira menepuk bahu Bai Ningbing. Tapi dia hanya memberikan sisi wajah yang memelas. Setelahnya saya ceritakan hal ini secara santai kepada Chen Ze. Dia terdiam 3 detik. Lalu memandang saya seperti orang bodoh. Katanya saya dapat tunjangan minimum. Apakah yang kurang adalah sabun mandi? Astaga, bukan? Bu, yang mereka minta adalah nomor WeChat MU. Saat itu aku tidak menyadari ada yang aneh. Orang-orang di sekitarku, pria dan wanita, mengobrol santai. Aku memainkan ponsel, menyaksikan keramaian orang lain. Hatiku terasa hampa. Tiba-tiba, keributan terdengar dari pintu toko. Restoran barbecue ini tidak besar. Setiap kali sekelompok orang masuk, semua orang bisa melihatnya. Terutama ketika sekelompok anak muda yang tampan dan cantik masuk bersama. Pandangan semua orang langsung tertarik. Profesor Liu, kebetulan sekali. Kalian juga datang untuk minum? Gelas anggur tergelincir dari tanganku. Tidak apa-apa. Anggur tidak tumpah. Aku malah menumpahkan Bai Ningbing di celananya. Aku segera meraih beberapa lembar tisu. Sembarangan mengusap Bai Ningbing untuknya. Lebih panik dariku. Hampir melompat kaget, merah dari leher hingga wajah, tampak ingin menghentikan, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku baru menyadari, apa yang sedang kau segera menarik kembali tanganku, mengangkat mata dan bertemu tatapan yang mengamati. Liu Ruyan sedang melihatku dan pria serta wanita tampan di belakangnya. Rekan pria terdekatnya sedikit membuka mulut, terlihat terkejut. Dia berambut pendek rapi, sweater turtleneck menonjolkan postur tubuh yang tegak, wajah tampan, mata besar, sopan dengan ketampanan. Liu Ruyan mengenakan gaun hitam, dengan jas abu-abu di lengannya, kacamata di hidungnya, ekspresinya tanpa senyuman. Aku mendengar seorang pria berkomentar, wah, muda itu indah. Profesor Su di samping bergurau, Lin Feng, usia kamu juga tidak jauh lebih tua dari mereka. Kamu juga bisa bilang, pergi sana. Pada seorang wanita sambil mengangkat tas dan melemparkannya padanya. Liu Ruyan berbicara dingin, pandangannya menyapu, tanpa sedikit pun berhenti. Aku membuka mulut, kata-kata tanpa suara, melintasi tenggorokan, kutelan kembali ke perut. Sekelompok orang melewati meja kami yang ramai, langsung menuju ke bilik. Tunggu sampai mereka masuk ke kamar. Baru ada yang bergosip dengan suara pelan. Lihat, Profesor Lin Feng yang tampan di sebelah Profesor Liu. Saya pernah lihat wawancaranya di majalah. Tak disangka masih muda dan tampan sekali. Akademisnya juga sangat menonjol. Cocok sekali dengan Profesor Liu. Pria berbakat dan wanita cantik. Konon ayahnya punya rumah sakit,
keluarga medis. Kali ini pulang ke negara juga diundang oleh Profesor Liu. Kecantikan, postur tubuh, pengetahuan Profesor Liu kita semuanya menonjol. Saya juga penasaran orang seperti apa yang cocok dengan bunga tinggi ini. Hari ini baru tahu. Aduh, membandingkan orang dengan orang bikin kesal. Tapi beda beberapa tahun saja rasanya sudah bukan satu dunia. Iya, memang bukan satu dunia lagi. Hati-hati tangan saya tidak sengaja menyentuh daging panggang yang panas. Tangan langsung memerah akibat terbakar. Bai Ningbing langsung panik. Berlari ke sana kemari mencari kantong es untukku. Saya bilang tidak perlu. Cukup bilas dengan air saja. Dia tidak yakin, ingin ikut. Awalnya saya ingin memanggil Chen Zi, tapi melihatnya sudah mabuk dan tertidur. Akhirnya saya ikut bangkit bersama Bai Ningbing. Dia bilang setidaknya bilas dengan air mengalir selama 3 menit. Dia menunggu di luar. Kamar mandi kosong tak berpenghuni. Saya memutar keran air, membiarkan suara air bergema di ruang sempit. Melihat diri sendiri di cermin dengan rambut pendek yang berantakan. Kaos putih sederhana. Celana jeans yang sudah luntur karena sering dicuci. Sungguh jauh berbeda dengan Lin Feng yang dewasa dan elegan. Memang benar, tanpa perbandingan, tidak ada yang terluka. Dulu karena rasa cemburu, aku bahkan berprasangka buruk. Mungkin Lin Feng itu kutu buku, tidak pandai berdandan, fokus pada akademik dan Liu Ruyan hanya rekan kerja, teman. Mungkin aku masih punya kesempatan. Tapi saat benar-benar melihat keindahan yang begitu gelap, aku harus menghadapi kegelapan dalam hatiku. Cara Lin Feng memandang Liu Ruyan, aku terlalu familiar, sama seperti saat aku tahu identitas asli pacar onlineku. Cara aku memandang Liu Ruyan, air mata tak tahu kapan mengalir dari sudut mata. Aku hapus keras dengan tangan yang tidak terbakar. Air mata beri semangat pada diriku yang basah di cermin. Bukankah si Hao hanyalah seorang Liu Ruyan? Tidak ada yang istimewa. Menggosok mata, berjalan terhuyung-huyung. Baru saja tidak sengaja menggosok lensa kontak hingga lepas. Pandangan agak kabur, keluar dari kamar mandi, samar-samar melihat lorong. Di sampingnya juga bersandar sosok tinggi. Bukankah Bai Ningbing menyuruhnya pulang dulu? Tidak perlu menunggu saya. Kenapa masih terdengar suara berderak di pintu? Memperhatikan papan peringatan lantai licin. Seluruh tubuh terjatuh ke depan. Tidak ada rasa sakit dan kekacauan seperti yang dibayangkan. Seseorang menyambar saya yang terjun bebas. Saya menopang diri. Telapak tangan menekan pada lekukan lembut yang naik turun. Maaf, memang atlet olahraga. Bentuk tubuh ini luar biasa. Baru saja menarik kembali pergelangan tangan, tulangnya dicekik. Suara dingin hati jatuh di telinga. Kenapa salah orang dan sentuhannya adalah suara Liu Ruyan? Aku kaget seperti tertusuk landak. Terus mundur sambil mundur. Mulut tak lupa bergumam. Profesor, aku tidak sengaja menyentuhmu. Hasilnya? Kaki menginjak papan pengumuman yang kutendang. Sebelum seluruh tubuh tergelincir jatuh ke belakang. Hatiku berteriak, hari ini terlalu sial ya. Liu Ruyan dengan ringan bersuara duluan. Mengangkat pinggangku, langsung memelukku ke dalam pelukannya. Apa ini keadaannya? Tikus, kamu di mana? Chen Zi berteriak masuk. Bersandar di wastafel muntah sebentar. Melihat aku tidak ada, lalu keluar lagi. Profesor menunggu sampai aku menyadari diriku dan Liu Ruyan berdesakan di ruang kecil. Hati hampir meledak. Tepat sebelum Chen Zi masuk, dia menarikku ke dalam bilik, menutup mulutku yang hendak berteriak. Hingga Chen Zi pergi dan napas baru kembali ke paru-paru. Astaga, bersandar di pintu sambil terengah-engah. Tidak berani menatap wanita di belakang. Profesor Liu, mengapa kita harus bersembunyi? Siapa sangka wanita itu memotong pembicaraanku. Jangan panggil aku profesor. Dia mendorong pintu bilik dan meletakkan papan tanda. Sisi, sedang dibersihkan, di luar. Aku seperti burung puyuh, berdiri di belakangnya, tidak berani bersuara. Dia memegang tanganku yang terbakar dan menariknya ke bawah keran untuk dibilas. Kemudian entah dari mana mengeluarkan sebotol salep luka bakar. Dengan lembut mengoleskannya padaku tanpa membeli kapas. Tahanlah. Ujung jarinya yang halus diolesi salep yang sedikit dingin. Dioleskan pada bagian yang terluka. Aku menatapnya dengan mantap. Di dalam hatiku, berhembus angin sepau-sepai. Setelah selesai mengoleskan obat, ia menggulung lengan bajunya, berbalik untuk mencuci tangan. Aku sudah menyadari bahwa diriku bukanlah gurumu. Aku tersenyum canggung. Hehe, Anda bercanda. Sekali menjadi guru, selamanya panggil aku pacar online saja. 10 jari panjang dan putih milik Hao dicuci di bawah keran air. Tulang-tulang jarinya terlihat jelas. Mata yang redup dan suram. Melalui cermin menatapku tanpa berkedip sambil bertanya. Jika bertemu beruang, apa yang harus dilakukan? Pura-pura mati. Apa yang harus dilakukan jika bertemu secara offline dengan pacar online yang putus secara sepihak dan tiba-tiba? Mungkin lebih baik berpura-pura mati. Profesor Liu, apakah Anda salah orang? Saya tidak mengenal pacar online. Apakah itu nama Inggris Anda? Liu Ruyan sudah berdiri di sisi wastafel. Sedikit menyipitkan mata. Bibir merahnya melengkung, langsung mengeluarkan ponsel dan mulai membacanya. Hari ini sebenarnya ingin mengajakmu bertemu, tapi saya tiba-tiba mundur. Saya tidak pernah menyesal selama masa berpacaran denganmu. Setiap hari membuka mata, sudah menantikan kabarmu. Mungkin kita bisa mencoba. Ini adalah posisi pengganti yang paling memalukan. Saya tidak tahan mendengarnya. Tidak peduli lagi dengan menghormati guru dan pedang tajam. Melompat untuk merebut ponselnya. Dia mengangkat tinggi-tinggi bibir merahnya. Masih terus mengisap. Profesor Liu, pertama kali bertemu. Mungkin kita bisa mencoba. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mengulurkan tangan menutup bibirnya. Napas panasnya menyembur di telapak tanganku, membuat hatiku gemetar. Akhirnya dia berhenti. Menundukkan bulu mata panjangnya. Diam-diam memandangiku. Pandangan itu seakan menuduh tanpa suara. Aku melepaskan tangan, marah hingga menghentakkan kaki. Aku sudah menarik kembali. Kenapa kamu masih menyimpannya? Tersenyum ringan. Aku baru ingin membalas.
Kamu sudah menariknya, langsung memblokirku, tanpa sedikit pun keraguan, begitu kamu datang menanyai, padahal sudah tahu siapa aku. Hari itu kami tiba-tiba mendapat tugas tertutup dari atasan. Ponsel juga disita. Hari itu begitu aku selesai bertapa, keluar langsung bertemu bayiku dan atlet Lin. Liu Ruyan, kadang lembut mengeluh, kadang memanggilku sayang, membuatku merinding. Celaka, agak nikmat. Sampai di sini? Berbeda dengan mendengar sayang lewat ponsel berkali-kali, di depan mata adalah kekasih online yang nyata. Profesor Liuku, aku bukan datang untuk kencan, hanya diajak untuk mengisi kekosongan. Tapi ingat kata-katanya dengan Profesor Su hari itu, dan pria tampan di sampingnya. Aku semakin kesal. Jadi ini alasanmu memblokirku. Aku tidak ingin ada lebih banyak kesalahpahaman. Langsung terbuka. Hari itu kamu bicara dengan Profesor Su di perpustakaan. Aku ada di dekat sana. Klarifikasi dulu, aku tidak sengaja menguping. Kegaduhan hari itu bukan kita mengangguk. Aku tahu hari itu kau akan menjemput ayam Lin Feng. Kalian adalah pasangan akademik terbaik. Dan aku menundukkan kepala. Jari-jari hampir terpilin menjadi simpul mati. Liu Ruyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika di luar negeri, aku memang pernah bekerja sama dengan Lin Feng untuk suatu proyek. Tapi kepulangannya kali ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kami sudah mengenalnya bertahun-tahun. Hampir seperti saudara. Peribahasa lama itu bilang apa ya? Kalau mau bersama, sudah dari dulu, tapi tatapan Lin Feng padanya sama sekali tidak seperti saudara. Sepertinya keponakan besar Liu Ruyan ini tidak mengerti, tapi aku tidak berniat mengungkapkannya. Sekarang kesalahpahaman sudah terungkap. Bisakah kau menambahkanku kembali? Liu Ruyan melengkungkan alisnya dan menatapku dengan lembut. Aku menyerahkan ponsel dengan wajah memerah. Setelah mengonfirmasi menambahkan kembali sebagai teman, Liu Ruyan mengulurkan tangannya. Tepat saat perkenalan diri nomor 10. Aku adalah kekasih online Liu Ruyan. Baru saja aku balas. Telapak tanganku digenggam, tubuhku ditarik ke dalam pelukan hangat. Aroma dingin bercampur napas sedikit mabuk seketika menenggelamkanku. Dagu Liu Ruyan bertumpu di bahuku. Akhirnya bertemu denganmu. Aku agak tidak terbiasa. Tak kusangka Liu Ruyan memiliki sisi seperti ini. Diam-diam menoleh untuk melihatnya. Baru kusadari dia melepas kacamatanya. Warna matanya berkilauan. Pinggiran mata memerah. Napasnya membawa aroma sedikit mabuk. Kamu minum berapa banyak? Melihat kamu memblokirku, masih bersama anak muda? Suasana hati tidak baik. Suking, orang itu memanfaatkan kesempatan untuk memabukkan saya. Tidak heran seperti Liu Ruyan yang begitu terhormat di tangannya. Kalau bukan karena mabuk dan impulsif, tidak akan sampai bertemu. Langsung memeluk dan tidak melepaskan. Telapak tangan hangat menempel di pinggang belakang saya. Sayang, wangi sekali. Saya teringat Bai Ningbing juga pernah menyebutkan soal sabun mandi. Tanpa sadar menjawab. Kalau begitu saya berikan sabun mandi yang sama. Wanita yang bersandar di bahu mengeluarkan suara tawa ringan bergetar. Melalui rongga dada sampai ke hati saya. Ibu susu. Dia sedikit bangun. Kelopak mata, dengan lembut mengangkat tangan, mencengkeram dagu saya. Sayang lebih penurut dari yang saya bayangkan, juga lebih manis. Ujung jari halus mengusap bibir saya. Kata-kata yang membawa bau alkohol. Bagaimana cara mengatasi teknik telinga tinggi? Kamu masih punya tahun sebelum lulus dan hidup sendiri. Sebelum itu, aku tidak bisa menciummu. Wajahnya yang dingin dan jernih itu, karena mabuk mengucapkan kata-kata tak karuan, membuat telingaku terasa panas. Kalau begitu aku pergi. Dia tersenyum sambil merangkul pinggangku. Tapi kamu boleh menciumku. Apa ini prinsip preman yang menipu setan? Hanya melihat Liu Ruyan di pintu dengan sudut mata yang berbinar karena mabuk. Seolah yakin aku tidak berani menciumnya. Aku mengambil kesempatan saat dia lengah, berjinjit dan mencium sudut bibirnya. Sekejap kemudian dunia berputar di depan mata. Liu Ruyan, satu tangan melindungi bagian belakang kepalaku. Satu tangan menekan daguku, menekanku ke pintu. Matanya gelap dan dalam. Napas berat. Perlahan membungkuk. Jika aku membawa alat pengukur detak jantung, pasti akan berbunyi alarm. Akhirnya, Liu Ruyan hanya menempelkan ibu jarinya di bibirku. Ciuman yang tertahan, jatuh di buku jarinya sendiri. Napas berpelukan dan melingkar. Seperti api yang memutus titik leleh satu sama lain. Meski tidak menyentuhku, tetap saja dicium sampai kaki lemas. Masih menempel di tanah. Meraih bahunya. Beberapa menit kemudian, baru dia melepaskannya dengan enggan. Dia menyuruhku keluar dulu. Dia butuh waktu untuk tenang. Aku bingung, apa yang perlu dia tenangkan? Di tempat yang terlihat oleh mata, hampir membuatku berteriak. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah memerah. Baru melangkah 2 langkah, langsung melihat Chen Ze yang mabuk sedang mencariku kemana-mana. Aku menopang bahunya, berencana membawa si pemabuk ini pulang dulu. Baru saja mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi dengan satu tangan. Layar operasi. Muncul pesan pertama dari pacar online setelah memulihkan pertemanan. Mobil sudah dipesan untukmu. Nomor plat dan telepon sopir adalah ini. Nomor ponselku adalah ini. Setelah sampai asrama kabari aku. Apakah ini masih daya tarik yang menyentuh hati? Mengatasi kebutuhmu yang mendesak. Memikirkan apa yang belum kamu pikirkan. Aku memasukkan Chen De ke dalam mobil. Menggunakan ponselnya. Menelepon adik perempuannya. Tunggu. Chen Ze yang tadinya mabuk seperti lumpur tiba-tiba meloncat. Hampir membentur atap mobil. Aku cepat-cepat menahannya. Tikus, kamu berubah, dia menunjukku. Kenapa kamu pesan taksi khusus yang semahal ini? Boros uang. Aku langsung menutup mulutnya. Takut supir akan meninggalkannya di jalan dan kembali ke asrama. Aku cepat-cepat mandi dan meringkuk di bawah selimut. Aku berguling-guling di tempat tidur. Aku sudah sampai di asrama. Bagaimana denganmu? Setelah beberapa saat, pasangan online membalas. Aku juga sudah pulang. Baru saja mandi dan sebelum sempat sadar dari layar, tiba-tiba muncul foto setengah badan tanpa wajah. Jubah mandi sedikit terbuka.
tulang selangka yang indah samar-samar. Rasanya dia belum sadar dari mabuknya. Liu Ruyan yang sadar mana mungkin mengirimkan keuntungan untukku. Langsung menyimpannya lagi. Pertama kali menggunakan nama asli pasangan online. Berkata padanya, "Selamat malam, Liu Ruyan. Ada topik hangat di internet. Bagaimana cara mengetahui hubungan dua orang telah berubah? Saya berencana mempelajari satu persatu sebelum hubungan ini diumumkan. Api untuk mengajar kelas Liu Ruyan secara terbalik sudah diserahkan. Meskipun dia bukan lagi guruku, tapi dia tetap Profesor Liu di mata kita semua. Karena kebutuhan pekerjaan, dia akan tinggal sementara di sekolah kami untuk pertukaran akademik. Secara terbuka, ketika kami bertemu di sekolah, hubungannya tetap profesor dan mahasiswa, di depan orang yang dikenal. Bagaimana berpura-pura tidak kenal dengan Liu Ruyan menjadi tantangan baru selain ujian. Kami diam-diam berkencan di sudut perpustakaan yang tidak terjangkau sinyal. Dia membaca buku, saya belajar untuk ujian. Masa-masa yang tenang dan indah. Kami juga akan berlari pagi bersama di lapangan besar kampus saat fajar menyingsing. Kami kadang berjalan berurutan atau berdampingan. Hari-hari seperti ini tenang dan teratur. Aku bahkan bisa makan 2 mangkuk nasi lebih banyak. Efisiensi belajarku juga berlipat ganda. Teman sekamarku bertanya, apa aku baru saja menang lotre? Beberapa waktu lalu, lesu dan tidak bersemangat. Baru beberapa hari kemudian tiba-tiba bersinar cemerlang. Aku hanya bisa tersenyum. Mengatakan itu karena tidur dan bangun lebih awal. Ketika hari-hari baik berlangsung lama, hidup selalu memberimu sedikit lelucon. Misalnya malam ini aku tinggal sendiri di asrama untuk belajar. Semua orang sudah pergi keluar. Hasilnya saat keramas setengah jalan, tiba-tiba air mandi berhenti. Aku asal-asalan mencuci rambut. Aku mengenakan jaket dan turun mencari penjaga asrama. Malang tak berbilang, penjaga asrama pergi rapat besar. Malam ini semua orang yang punya janji sudah keluar. Seluruh asrama sunyi senyap yang menakutkan. Teringat ada orang aneh yang mencuri sepatu bola di asrama putra belakangan ini. Seketika rasa dingin merayap ke dalam hati. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba menerima telepon dari Liu Ruyan, menanyakan apakah aku ada waktu di akhir pekan. Sambil memeluk telepon, aku sama sekali tidak menyadari apa yang dia katakan sekarung itu, menceritakan masalah yang dia hadapi. Tanpa basa-basi, dia menyuruhku menunggu di lantai 1 asrama dan jangan pergi kemana-mana. Tidak sampai 20 menit, sosok yang familiar muncul sesuai janji. Aku berlari kencang ke arahnya, tidak sempat peduli. Apakah ada yang melihatku menceburkan diri ke pelukan Liu Ruyan? Dia tidak menolak, menepuk kepalaku. Tidak apa-apa, malam ini tinggal di tempatku dulu. Rambut masih lengket, tubuh juga belum bersih sepenuhnya. Saat ini, aku hanya ingin mencari tempat dengan air panas untuk mandi. Sama sekali mengabaikan dampak tinggal di rumah Liu Ruyan. Liu Ruyan menyewa apartemen 1 kamar tidur 1 ruang tamu di dekat Universitas Z. Bersih dan rapi. Dia menyiapkan air panas di bak mandi untukku, menyuruhku mandi dulu. Setelah aku selesai mandi dan keluar, menemukan semangkuk air panas di atas meja. Air gula. Liu Ruyan meninggalkan catatan, menyuruhku tinggal dengan tenang di atas meja. Dia pergi berdesakan dengan Suking, sementara aku meminum air gula panas sambil mengiriminya pesan. Bertanya kenapa dia kabur. Apakah Profesor Liu takut aku memakanmu? Dia mengirim beberapa stiker memukul pantat sebagai protes. Sejak identitas terungkap, aku sangat suka memanggilnya Profesor Liu secara pribadi. Setiap kali saat seperti ini, telinganya akan memerah hingga seperti meneteskan darah. Tepat saat aku membayangkan wajah canggungnya, dia mengirim pesan baru. Oh ya, bawa pulang semua dokumen di meja kopiku itu. Bisa dilihat bersama teman sekamar dan teman-temanmu. Saat aku melihat buku tebal yang dijilid dengan kertas A4 itu, hati langsung lembut seperti lumpur. Itu adalah sistem fisika sarjana, mekanika kuantum, buku-buku sulit, catatan teori, serta saran pemilihan arah ujian masuk pasca sarjana. Keempat, hanya dicetak dengan anotasi pena. Tulisannya indah dan tegas. Aku membalikinya malam demi malam, seolah melihat Liu Ruyan duduk di depan meja belajar, dengan serius menyusun semua ini untukku. Seluruh hati terendam dalam aliran hangat. Di akhir pekan, Chen De menarikku keluar dari tumpukan buku dan soal. Melatih otak juga bisa dengan cara lain. Dia membawaku dengan penuh misteri kemal yang baru dibuka. Ruang pelarian di lantai atas yang baru dibuka ini. Diskon 50% untuk semua. Aku bertanya, hanya kita berdua. Bagaimana bisa membuka grup? Chen De tenang. Aku sudah mengajak orang. Saat aku melihat wajah Bai Ningbing yang sedikit memerah, hatiku ingin mati. Aku menahan sudut bibir, berusaha tetap tersenyum, merendahkan suara, bertanya mengapa tidak memberitahuku sebelumnya. Dia juga datang. Bukankah melihat kalian terakhir kali berbicara dengan baik, ingin memberi kalian kesempatan? Bagaimana dibandingkan dengan keinginan untuk mati? Aku lebih ingin mencekik si imut ini. 3 pemain lain yang naik mobil bareng kami terlambat parah. Akhirnya bilang tidak jadi datang. Baru saja aku lega. Tiba-tiba ada yang mengejek. Wah anak-anak, kalian kurang berapa orang? Menoleh, Suking, Liu Ruyan, dan Lin Feng sudah ada di 1 meter jauhnya. Ternyata mereka bertiga kebetulan lagi makan di lantai atas. Aku ingat Liu Ruyan pernah bertanya, apakah aku ada waktu di akhir pekan? Rupanya mau mengajakku bertemu teman-temannya. Kalau bukan karena Chen De sudah beli tiket dan lebih dulu mengajakku, pasti aku akan pergi. Terpaksa bilang padanya, aku sudah janji dengan teman. Sekarang ketemu aku dan Bai Ningbing di sini bersama. Sifatnya jadi berbeda. Harus diketahui. 3 kata Bai Ningbing. Hanya dengan menyebut satu Liu Ruyan saja bisa membuatnya kesal lama. Dia pasti salah paham padaku. Untuk berkencan dengan Bai Ningbing, akhir pekan jadi tidak ada waktu.
Ternyata, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri adalah sekarang antara aku dan Bai Ningbing lingkaran latihan rencana warna pertemuan gelap. Selesai semuanya selesai. Punggungku ternyata keringat dingin. Bai Ningyan belum datang. Bertanya mengapa wajahku begitu buruk. Aku langsung melompat mundur, bersembunyi di belakang Chen Ze. Tidak apa-apa, hanya begadang saja. Chen De akrab sendiri. Langsung bertanya pada profesor apakah mau bermain 3 kelas 6 bersama. Su King tidak berkata apa-apa. Menengok ke samping melihat pria dan wanita tampan cantik. Lin Feng sangat tertarik. Sudah melihat informasi pengenalan. Liu Ruyan yang dikira akan langsung menolak juga tidak menolak. Bahkan menunjukkan senyum langka. Lagi pula tidak terburu-buru. Mari bersama-sama. Jangan bilang kita. Bahkan Su King pun terkejut. Liu Ruyan, kamu benar-benar oke? Pernah main sebelumnya? Tahu apa ini? Nanti jangan sampai ketakutan menjerit-jerit di depan siswa. Kamu pikir aku seperti kamu? Liu Ruyan dengan datar membalas kedua pihak. Tim langsung cocok. Kamar escape bertema Tionghoa klasik. Tema horor baru saja masuk. Suasana langsung terasa penuh. Su King memimpin. Kami mengikuti dari belakang. Bai Ningbing menutup barisan. Kami bekerja sama mencari petunjuk. Liu Ruyan menjadi pemimpin tim. Dengan mudah memecahkan teka-teki. Ketika menghadapi tugas yang memerlukan pengejaran, Bai Ningbing menunjukkan performa aktif. Setiap kali itu seseorang di kegelapan tertawa ringan. Ketika ada manusia ber-IQ tinggi yang terlibat. Hasilnya adalah kami menyelesaikan lebih dari setengah tantangan dalam waktu kurang dari setengah waktu mereka. Harus diakui, Lin Feng dan Liu Ruyan memang rekan lama. Banyak masalah yang perlu dipecahkan bersamaan. Mereka bisa dengan cepat menyinkronkan jawaban. Merasakan dengan jelas perbedaan antara dirinya sekarang dan Lin Feng. Aku agak murung. Lampu di dalam ruangan tiba-tiba padam, lalu menyala lagi, kemudian padam lagi. Bersamaan dengan lampu yang padam, kami merasakan ada sesuatu yang mendekatiku masuk. Untuk pertama kalinya merasakan ketakutan. Pergelangan tangan digenggam, telapak tangannya hangat. Aku mengikuti tangan yang bertulang jelas ke atas. Ekspresi Liu Ruyan tenang seperti gunung, profilnya dingin dan ringan, mata menatap ke depan. Dia sedikit membalikkan badan, menutupi tempat kami berpegangan tangan. Setelah sesi ini berakhir, dia melepaskan tanganku. Telapak tanganku sudah basah kuyup. Sesi terakhir ruang rahasia adalah tugas berpasangan. Saat aku membuka tugasku sendiri, Ka Chen Ze tiba-tiba berulah nakal, mengedipkan mata padaku. NPC kemudian mengumumkan persyaratan tugas. Aku harus memilih seorang pemain sebagai rekan untuk menghadapi tantangan ruang rahasia berikutnya. Ternyata ini adalah rencana yang diatur olehku dan sahabatku, yaitu menciptakan kesempatan bagiku dan tamu wanita untuk berduaan. Dia ini asal-asalan menjodohkan orang. Bai Ningbing dengan wajah penuh harap melihat Liu Ruyan sedang menatap dinding. Saya menunjuk ke orang yang sedang melihat dinding. Maka tolonglah otak dari tim kami. Berangkatlah bersamaku. Lalu maju dengan berani. Memanfaatkan tugas untuk menarik ujung lengan Liu Ruyan. Menengadah bertanya pada Profesor Liu. Bolehkah? Sekarang giliran Liu Ruyan yang harus menyetujui. Chen Ze menunjukkan ekspresi, excuse me. Bai Ningbing sangat kecewa, bahunya terkulai. Su King mengingatkan Liu Ruyan, jangan sampai membawa murid ke jalan yang salah. Lin Feng memandang kami dengan penuh pertimbangan. Satu-satunya yang diam hanyalah Liu Ruyan yang baru saja meninggalkan pandangan semua orang. Liu Ruyan tidak perlu berpura-pura, langsung menggenggam tanganku. Sepanjang jalan tangan digenggam, mulut tetap diam. Saya memiringkan kepala bertanya pada Profesor Liu. Apakah kamu cemburu? Seseorang sangat hemat kata-kata. Bagus kalau belum makan. Sebentar lagi aku akan makan bersama mereka. Dia tiba-tiba menghentikan wajahku. Membentur punggungnya. Ujung hidung sampai terasa sakit. Dia menggenggam tanganku. Dengan cepat membawaku berjalan maju. Langsung menuju ruang rahasia terakhir. Lalu dengan kemampuan otak yang mengagumkan dengan cepat memecahkan berbagai masalah rumit. Mendapatkan kunci untuk menyelamatkan teman-teman. Liu Ruyan tidak buru-buru pergi. Melainkan menutup pintu. Kembali membuat ruangan menjadi ruang rahasia. Tangannya tiba-tiba menahan. Bibirnya yang sedikit dingin di samping tubuhku. Mendekat ke telingaku, sayang bisa tidak melihat, dia hanya melihat aku. Suaranya merasuk sampai ke tulang. Tidak menyangka dia menggunakan trik ini. Tahu aku lebih lunak daripada keras. Tidak tahan dengan perbedaan perasaan orang berstatus tinggi yang menunjukkan kelemahan karena cinta. Translate_text. Aku melirik ke sudut, menepuk punggung tangannya. Di sini ada kamera pengawal. Liu Ruyan tersenyum kecil. Matanya bersinar seperti rubah dalam kegelapan. Tidak apa-apa. Dari sudut ini wajah kita tidak akan terekam. Tidak ada yang mengenali. Janji padaku. Jangan makan dengannya. Oh, baiklah. Akhirnya dia berhasil dibujuk oleh si cantik yang menggunakan taktik keras dan lembut. Setelah kembali, Chen Ze memandang kami dengan tak percaya. Bertanya mengapa kami begitu lama. Aku pikir kalian ditangkap oleh NPC. Su King lebih belak-belakan. Masa sih? Membuatmu terjebak di level seperti ini. Liu Ruyan tidak membela diri, masih terlihat senang meski dikritik. Pandangan sampaiannya melirik. Aku tersenyum tipis. Memang terjebak di level, dia lebih sulit daripada fisika. Aku langsung paham maksudnya. Pipi memerah karena malu, dan yang tidak kuketahui adalah gelombang halus antara aku dan Liu Ruyan telah diamati sepenuhnya oleh Lin Feng. Setelah menyelesaikan ruang pelarian, aku bilang pusing, mencari alasan, kembali ke asrama dan menyetujuinya. Perkataan Liu Ruyan tetap harus dipatuhi. Baru sampai asrama telepon Liu Ruyan sudah datang. Apakah kau memasang pelacak di tubuhku? Bagaimana
Bagaimana bisa tahu? Baru sampai di asrama. Dari ujung telepon terdengar tawa dingin yang jernih. Jarak dari ruang rahasia ke asrama, berdasarkan waktu bus, ditambah kecepatan jalanmu seharusnya hampir sama. Sudah sampai di titik ini. Aku masih menyisakan 10 menit ekstra. Liu Ruyan, untuk berjaga-jaga jika si kucing kecil rakus bertemu dengan kios pinggir jalan dan makan. Aku menatap kue buah goreng di atas meja yang belum habis digigit. Tersenyum kecut, Profesor Liu pandai meramal. Liu Ruyan, apakah aku akan merasa aku sangat kontroli? Jika merasa tidak nyaman, aku akan aktif memberitahumu. Demikian juga, jika hari ini merasa tidak senang, katakan akan memberitahu aku. Karena hati kita saling terhubung. Saya lebih ingin menjalin hubungan percintaan yang panjang dengan Liu Ruyan. Hari ini saya melihatmu bersamanya. Memang tidak nyaman. Saya tahu Chen De belum tahu tentang hubungan kita. Berpikir untuk membantuku keluar dari status lajang. Nanti saya akan jelaskan padanya. Liu Ruyan tiba-tiba tegang. Apakah kamu akan memperkenalkan saya kepada teman-temanmu? Apa yang perlu saya persiapkan? Saya memotong ucapannya. Profesor Liu, kok kamu seperti gadis kecil yang belum pernah pacarannya? DLL, jangan-jangan kamu? Liu Ruyan batuk 2 kali. Sangat sibuk di luar negeri. Tugas setelah pulang ke tanah air lebih berat. Hanya tidak punya waktu saja. Saya tidak percaya jenius seperti Liu Ruyan tidak ada yang mengejar. Tidak heran Profesor Su selalu mengeluh seleranya yang tinggi. Tiba-tiba bersyukur kita pacaran online dulu baru ketemu. Kalau tidak, aku dan dia hanya 2 garis sejajar. Setelah menghibur Liu Ruyan, perasaanku sangat senang. Translate_text. Tidur siang yang nyenyak tiba-tiba diguncang sampai terbangun. Teman sekamar mengelilingi tempat tidurku. Berceloteh ramai. Tikus, cepat bangun. Ada orang mau mengungkapkan perasaan padamu. Apa maksudnya mengungkapkan perasaan? Aku langsung terbangun kaget. Menggosok mata. Siapa yang mengungkapkan perasaan? Seorang gadis atletis tersenyum manis menunggu di bawah. Bangun dan ganti baju. Gadis atletis tersenyum manis. Sekarang aku benar-benar terbangun ketakutan. Tidak mungkin. Aku asal mengenakan jaket. Dengan rambut berantakan seperti sarang ayam langsung turun. Matahari terbenam di barat. Senja menyelimuti Bai Ningbing di halaman kosong bawah asrama putra. Dia memegang buket bunga yang terbuat dari boneka beruang. Berdiri di samping, menatap dengan gugup dan canggung ke arah saya turun tangga. Saya berbalik ingin kembali, ditarik kembali oleh teman sekamar. Bai Ningbing matanya berbinar melihat saya, berlari ke depan saya, ingin menyerahkan buket bunga beruang itu kepada saya. Si Hao, saya suka kamu. Bisakah kamu memberi saya kesempatan? Saya belum sempat bicara. Orang-orang sudah mulai bersorak. Bersama-sama. Saya baru saja mau membuka mulut menolak. Tiba-tiba melihat seseorang berjalan ke arah sini. Seorang pria dan wanita adalah Liu Ruyan dan Lin Feng. Lin Feng mendongak berbicara dengannya. Wajahnya penuh senyuman. Ekspresi Liu Ruyan datar. Sepertinya sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Feng. Pandangan Bai Ningbing yang dingin mengawasi saya dari kejauhan. Translate_text. Hati saya berdebar-debar. Bai Ning, terima kasih, tapi saya sudah punya pacar. Maaf sekali. Saya membungkuk meminta maaf kepada Bai Ningbing. Berbalik dan berjalan ke asrama. Sambil berjalan, saya mengirim pesan kepada Liu Ruyan. Siapa yang tidak tahu ada yang satu? Siapa yang tidak bisa menghitung saya? Di kepala saya, Liu Ruyan tidak membalas. Semakin saya pikir, semakin cemas. Mengingat dia juga sering bersama Lin Feng di kampus. Hati merasa sedih. Rasa asam dan pahit mengguncang pertahanan. Kamu tidak peduli padaku. Aku juga tidak akan peduli padamu. Ponsel bergetar. Telepon suara dari Liu Ruyan. Halo, aku terisak-isak. Siapa yang berani mengabaikanmu? Di seberang tersenyum tanpa daya. Dan siapapun yang berbicara adalah si Hao. Menoleh, suara dari ponsel dan suara nyata saling bertumpang tindih. Aku menoleh dengan tiba-tiba. Liu Ruyan berdiri tepat di belakangku. Melihatku dengan tanpa daya. Aku berlari dan menerjang ke dadanya. Dia buru-buru membuka tangannya untuk menahan. Aku tidak takut dilihat orang. Aku menyembunyikan wajah di ketiaknya. Kalau dilihat, katakan saja Profesor Liu yang memikat dadaku yang lembut. Dari sana datang getaran tawa ringan. Baik, kalau begitu aku harus memastikan tuduhannya. Kalau tidak, terlalu rugi. Dia tidak bisa masuk, membungkus dengan erat, merangkul pinggangku, mengambil sandal buluku di tangannya, berjalan menuju area parkir, pergi kemana pulang untuk memasak. Liu Ruyan mengajakku pergi ke supermarket untuk berbelanja makanan untuk malam ini. Saat membayar, aku melihat kotak kecil yang terjepit di dekat kasir. Pipiku terasa panas. Aku menyentuh Liu Ruyan. Dia sedang membayar, tidak bereaksi. Apakah di rumahnya ada ini? Tapi dia pernah bilang, dia juga baru pertama kali pacaran. Tidak mungkin punya. Jika tidak membeli, nanti setelah minum dan kenyang, semangat sedang tinggi. Anak panas sudah dibusuk. Baru sadar kalau tidak punya malah lebih memalukan. Maka aku berani mengambil beberapa kotak lalu melemparnya ke keranjangnya. Lalu dengan penuh keberanian berkata, mari kita bayar bersama. Mengira aku melempar permen karet ke dalam. Ingin mengeluarkannya untuk melihat rasa apa yang kusuka. Lain kali dia sendiri datang juga membelikanku. Setelah naik ke batu, dia melihat apa yang membuat wajahnya yang putih seketika memerah seperti batu hau. Dia mengerutkan bibir, menggali kotak kecil itu keluar, mengembalikannya ke rak. Kenapa tidak beli? Apakah di rumahmu ada? Aku bertanya padanya. Dengan wajah yang merah sampai menetes darah. Kelopak matanya sudah merah sepenuhnya.
Garis lehernya tegang. Bukan tidak ada. Lalu kenapa kamu kembalikan? Apakah kamu mengambil kotak kecil ukuran besar? Membeli untuk memasak di rumah Liu Ruyan. Mencium Liu Ruyan yang dipeluk dari belakang dengan celemek terbuka. Mencium sambil meringkuk di sofa menonton film bersama. Melihat akhirnya dia menyuruhku tidur di kamarnya. Dia tidur di sofa ruang tamu bukan Liu Ruyan. Apa maksudmu? Dia mengelus kepalaku. Sebelum kamu lulus, kita tetap menjaga hubungan cinta yang murni. Bukankah itu yang kamu katakan? Sekali menjadi guru, seumur hidup. Aku menutup mulutnya. Sudah, aku mengerti. Liu Ruyan memiliki ketegasan dan rasa ingin tahu yang menempel padanya. Sekaligus juga sisi kuno dan terkendali yang melekat. Seperti halnya dia akan menjalin hubungan online yang mengejutkan semua orang. Tetapi sekaligus berlangsung seumur hidup. Inilah yang membuatku sangat mencintainya. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Keesokan harinya pagi-pagi, Liu Ruyan membangunkanku. Kami pergi jogging pagi bersama. Sejak bersama Liu Ruyan, aku jarang begadang. Kesehatan tubuhku jauh lebih baik. Kami berlari kecil sepanjang tepi sungai. Akhirnya berhenti di kedai sarapan dekat rumah Liu Ruyan. Katanya kedai sarapan ini sudah dia makan selama puluhan tahun. Saat dia masih kecil, ibunya sering membawanya ke sini untuk makan. Berlebihan. Pertama kali mendengar Liu Ruyan menyebut orang tuanya, aku baru saja bersiap untuk bertanya lebih banyak. Tiba-tiba seorang pria berusia 50 atau 60 tahun berlari masuk ke toko. Melihat Liu Ruyan langsung menyerbu ke arahnya. Anak perempuan brengsek. Kalau kamu tidak menyelamatkan adikmu. Pria itu melirikku sekilas, tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret wajahku dengan liar. Aku akan membongkar urusan tidak senonohmu dengan muridmu sendiri. Buat kamu tidak bisa bertahan di sekolah. Yang dihadapi adalah Liu Ruyan, pasangan ibu yang menikah lagi. Katanya sudah mengganggu Liu Ruyan selama beberapa hari. Baru aku tahu orang tua Liu Ruyan bercerai sejak kecil. Ibunya meninggalkannya saat dia masih sangat kecil. Ketika bertemu lagi, dia sudah punya adik laki-laki seibu beda ayah bernama Lele. Lele dan Liu Ruyan terpaut usia lebih dari 10 tahun, tapi sangat mengidolakannya. Kakak perempuan ini setiap kali bertemu selalu menempel padanya seperti bayangan. Dia bangga punya kakak perempuan yang begitu hebat. Di hari ulang tahunnya yang ke-15, tiba-tiba pingsan, terdiagnosis leukemia akut. Ibu Liu hancur hatinya, memohon putrinya sendiri untuk melakukan tes kecocokan sumsum tulang. Liu Ruyan setuju. Beberapa waktu lalu karena urusan pekerjaan, telepon genggam disita Peikin. Saat hasilnya keluar, Liu Ruyan berada dalam keadaan hilang kontak. Bahkan begitu dia keluar langsung menanyakan hasil. Ibu kandungnya yang menikah lagi. Ayah Lele masih khawatir dia akan ingkar janji. Mendengar Liu Ruyan dengan nada bercerita tentang kisah orang lain dengan tenang menyelesaikan masa lalunya. Aku dengan sedih menggenggam tangannya, ingin memberikan sedikit kehangatan yang terlambat itu kepada dirinya yang kesepian dalam pertumbuhannya. Maaf, hari ini membuatmu terkejut. Liu Ruyan menundukkan pandangan. Terlihat agak lelah. Aku bangkit dan memeluknya. Pipi menempel dengan lembut, rambut lembut di kepalanya. Tidak apa-apa. Besok aku akan menemanimu pergi ke rumah sakit. Baik. Dia memelukku erat-erat, hangat dan menenangkan. Keesokan harinya, aku dan Liu Ruyan membeli keranjang buah serta boneka kesukaan anak kecil. Menuju rumah sakit anak, seorang anak lelaki kurus meringkuk di ranjang rumah sakit. Di samping ranjang berjejer barang-barang yang sangat kukenal. Boneka supporter Achen. Di pergelangan tangannya yang kecil masih terikat gelang warna supporter. Kak, ini calon kakak iparku ya? Ganteng sekali. Wah, wajah kecil anak itu tenggelam dalam bantal. Zhong Chao. Aku menunjukkan senyum polos seperti rusa kecil. Kalau bukan karena wajahnya yang pucat dan bibirnya yang kering, hampir tak terlihat ini adalah anak yang menderita sakit parah. Panggil saja aku kakak nomor 10. Kakak dengar kamu juga suka Achen. Aku juga. Dia dengan gembira memperlihatkan poster yang ditempel di depan ranjang rumah sakit padaku. Ini sengaja dibelikan kakak perempuanku. Sambil berkata dia sedih menundukkan kepala. Sayangnya aku sakit, jadi melewatkan tur Achen di kota utara. Aku menoleh melihat Liu Ruyan, langsung paham maksudnya. Potongan kenalan kita dulu. Hari ini akhirnya tersusun menjadi gambaran yang utuh. Aku menggenggam tangan Lele. Tidak apa-apa, tunggu sampai kamu sembuh. Kakak akan mengajakmu pergi. Itu sudah disepakati. Bawa juga kakak perempuanmu. Dia sangat senang. Aku memberi makan. Kamu masih berpikir untuk tidak membawa aku? Liu Ruyan tersenyum pelan, meninggalkan ruang perawatan. Aku menghela napas panjang. Jadi yang bilang enak itu, kamu menonton konser bersama. Terakhir yang tidak bisa datang adalah kamu. Adik. Liu Ruyan menganggukkan kepala. Usia aku dan dia berbeda jauh. Sebenarnya awalnya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengannya. Kemudian tahu dia menyukai seorang penyanyi bernama Achen. Lalu berusaha masuk ke penggemar. Grup belajar membeli tiket. Akhirnya berhasil mendapatkan 2 tiket konser. Tapi sebulan sebelum konser dia dirawat di rumah sakit. Awalnya aku ingin pergi ke tempat konser untuknya. Menelepon video untuknya. Biarkan dia merasakan suasana juga. Hasilnya ada pekerjaan mendadak. Kemudian kamu menghubungi saya dan bilang ingin mengirimkan souvenir konser kepada saya. Baru saya tahu masih ada barang-barang itu. Dia sangat senang menerima hadiahnya. Hanya saja kue pendukung buatanmu semuanya masuk ke perut saya. Dia tidak bisa memakannya. Waktu itu untuk berterima kasih pada pacar online atas tiket yang diberikan dengan sukarela oleh wanita itu. Saya sengaja membuatnya secara manual. Kue pendukung untuk Aceng dan Datou. Tak disangka Liu Ruyan memakannya semua. Enak tidak? Saya agak malu. Itu adalah salah satu dari sedikit pengalaman baking saya. Sangat enak. Catatan kecil yang kamu tulis juga sangat lucu. Liu Ruyan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba ada yang memanggilnya Ruyan. Kamu datang. Seorang wanita paruh baya membawa kotak makanan termos berjalan ke arah sini. Di sampingnya diikuti oleh seseorang yang tak terduga. Fitur wajah Lin Feng yang kaya sangat mirip dengan Liu Ruyan. Hanya saja ekspresinya tegang. Langsung menarik tangan Liu Ruyan. Aku dengar dia mencarimu. Tidak merepotkanmu?
Kan, Liu Ruyan mundur selangkah, tidak membiarkan si kaya menyentuhnya. Tidak apa-apa, orang itu seharusnya adalah ibu Liu Ruyan yang tampak bermasalah di wajahnya. Dari sudut matanya melihatku yang duduk di samping. Ekspresinya semakin buruk. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan putriku. Bisa tolong minggir sebentar? Nah, di mana dia? Aku di sini? Katakan saja di sini jika ada yang ingin dibicarakan. Liu Ruyan tidak berniat mengalah. Translate_text menghalangi jalanku. Rumahku di tengah agak sulit. Lalu tiba-tiba mendapat ide. Merangkul lengan Lin Feng. Kalian bicara dulu. Aku ada masalah. Tolong tanyakan pada Profesor Lin. Ibu Liu tampak ingin bicara tapi ragu. Sepertinya ingin Lin Feng tetap tinggal. Membiarkanku pergi sendirian. Tidak mungkin. Tapi aku juga tidak akan pergi jauh. Baru saja berbelok lalu memegang perut berpura-pura sakit. Biarkan Lin Feng sibuk dulu. Aku akan memenuhi kebutuhan sanitasi dulu. Saat aku kembali dengan langkah tertahan. Jauh-jauh sudah mendengar Ibu Liu dan Liu Ruyan bertengkar. Lin Feng, pemuda yang begitu baik. Pendidikannya tinggi. Translate_text. Yuan juga telah banyak membantu keluarga kita kali ini di rumah sakit. Tanpa dia, adikmu bisa tinggal di kamar pribadi seperti ini. Bisakah diatur untuk diobati oleh ahli besar seperti ini? Anak kecil itu baru lulus tahun ini kan? Apa yang bisa dia bantu? Cepat-cepat putus dengan dia. Bagaimana jika urusanmu dengannya diketahui orang sekolah akan menimbulkan masalah? Omongan kosong sepanjang tahun sangat mempengaruhi pekerjaanmu. Liu Ruyan membelakangi punggungnya. Seperti gunung menghalangi di depan. Sudah selesai bicara, wanita itu bertanya dingin pada Ruyan. Ibu melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Jika benar ibu berbuat untuk kebaikanku, 18 tahun lalu tidak akan melepaskan hak asuhku. Pergi sendiri jauh-jauh. Tunggu sampai aku besar tiba-tiba muncul. Aku memang cukup suka lele, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bersedia menyumbangkan sumsum tulang untuk menyelamatkannya karena dia sendiri layak. Sebenarnya aku tahu. Liu Ruyan berkata dengan nada mengejek diri. Aku sudah memeriksa riwayat penyakit keluarga wanita itu. Beberapa anggota laki-laki mereka menderita leukemia. Kemungkinan besar itu keturunan. Alasanmu kembali mencariku. Suaranya serak tak karuan. Ada dendam dan amarah. Lebih banyak lagi kesedihan. Tapi takut suatu hari anakmu sakit. Kantung darahku ini bisa segera cocok dan tersadarkan. Satu tamparan mendarat. Yang ditampar tak bergeming. Yang menampar malah terjatuh terduduk. Aku tidak tahan melihat orang mengganggu orangku. Bahkan ibunya pun tidak boleh meluncur seperti anak panah. Menarik Liu Ruyan ke belakang. Bibi, apa yang baru saja Anda katakan tidak hanya meremehkan kemampuan putri Anda, tetapi juga meremehkan Profesor Lin. Saya melirik ke sudut yang tidak keluar. Lin Feng melanjutkan. Profesor Lin dan Juyan di keluarga saya adalah teman lama yang saling mengenal di luar negeri. Dari pekerjaan hingga kehidupan, selalu saling membantu. Masih tidak bisa memiliki perasaan selain cinta? Saya percaya Profesor Lin membantu Anda dan putra Anda. Juga karena melihat persahabatan bertahun-tahun dengan Juyan. Jika dia tahu Anda membuat seseorang yang tidak menyukainya, memilih melihatnya karena kondisi keluarga dan latar belakang eksternalnya, itu adalah penghinaan baginya dan bagi Juyan. Anda akan marah dan bertindak kasar karena Juyan meragukan motif Anda saat muncul. Lalu mengapa tidak mencoba memahami posisi Profesor ketika dia tahu Juyan? Untuk adik, betapa marahnya bersama dengannya. Bukan itu yang kumaksud. Ibu Liu masih ingin berdebat sedikit. Aku terus berbicara. Aku tahu Anda tidak bermaksud begitu. Tapi yang Anda tunjukkan adalah itu. Anda tahu betapa baiknya Ruyan, meskipun Anda meninggalkannya selama 18 tahun. Ketika Anda muncul kembali di hadapannya dengan putra Anda dan orang lain, dia tetap menerima Anda. Dia adalah kakak yang baik. Bahkan jika Anda dan suami Anda tidak meminta, dia akan tetap menyelamatkan adiknya. Mengingat wajah pria itu yang memaki Liu Ruyan kemarin, aku jadi sangat marah. Tentu saja, suami Anda menggunakan hubunganku dengan Ruyan untuk mengancamnya. Sungguh pikiran picik. Ibu Liu mengangkat tangannya. Sepertinya ingin mengulangi apa yang baru saja dilakukannya pada Liu Ruyan. Kali ini, Liu Ruyan berdiri di hadapanku. Dengan mudah menahan tangan ibunya. Dia tak memberi celah sedikit pun, melindungiku dengan sempurna. Ibu Liu menghela napas dalam-dalam, melepaskan tenaga dengan lesu. Baiklah. Jalani saja hidupmu. Aku dan Liu Ruyan tidak segera pergi, melainkan duduk berdampingan di bangku taman pusat rumah sakit. Musim gugur sudah mulai tiba. Daun-daun kering di tanah berputar di sekitar kaki. Aku membeli kantong es dari toko serba ada. Dengan hati-hati menempelkannya di wajah bengkak orang itu. Apa kamu bodoh? Tidak tahu menghindar sedikit pun? Orang setinggi lebih dari 1,7 meter. Dipukuli hingga seperti ini oleh seorang wanita kecil setinggi 1,6 meter yang melompat. Aku meniup dengan sedih ke bekas 5 jari itu. Tiup-tiup. Begitu ditiup, rasanya tidak sakit lagi. Dia menatap dengan dalam, seolah ada banyak emosi yang bergolak di dalamnya. Akhirnya menggenggam tanganku dan melemparkan kantong es ke samping. Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Jangan sampai tanganmu kedinginan. Liu Ruyan biasanya tegas dan serius. Bertubuh tinggi, selalu memberi kesan yang sangat dapat diandalkan. Dan saat ini, saat dia bersandar di sampingku, jarang sekali menunjukkan sisi rapuhnya. Sebenarnya aku tidak menyalahkannya. Aku mengerti pilihannya saat itu. Di tahun-tahun awal, ayahku menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penelitian. Setelah aku lahir, dia menyerahkan aku kepada ibuku, dan ibunya yang mengurus. Dunia luar mengatakan dia adalah fisikawan yang hebat. Tapi menurutku, dia adalah suami yang kurang bertanggung jawab. Seorang ayah yang tidak memenuhi syarat. Dulu, aku sendiri menghadapi 4 dinding kosong. Pernah berpikir mengapa mereka tidak menginginkanku? Mengapa masih melahirkanku? Seiring bertambahnya usia,
Aku mulai memahami ayahku dalam mengejar karir, mengerti ibu yang saat itu menahan diri terhadap ayah. Tapi memahami bukan berarti menerima. Mengingat ini masih membuatku emosional. Aku meremas punggung tangannya. Itu hal yang wajar. Meski orang bilang kau adalah kecantikan es, kau bukan yang sebenarnya. Liu Ruyan yang dingin tersenyum acuh. Tapi aku beruntung. Bertemu matahariku. Lembut membungkus telapak tanganku. Hangat dan kering. Liu Ruyan membungkuk dan mencium dahiku. Sekilas ciuman lembut. Daun-daun berdesir. Seperti senar hati yang tersentuh. Saat meninggalkan rumah sakit, kami bertemu Lin Feng di pintu. Mengetahui mereka berdua punya hal untuk dibicarakan. Aku naik ke mobil terlebih dahulu. Terima kasih. Lin Feng. Liu Ruyan secara refleks merogoh rokok dari sakunya. Tapi malah meraih sejumlah permen lollipop. Menunduk dan tersenyum melihat semua ini. Lin Feng memperhatikannya. Namun, sudah lebih dari 10 tahun mengenal Liu Ruyan. Dia mengira sangat memahami dirinya. Bahkan pernah berpikir jika tidak bertemu orang yang membuatnya berdebar. Hidup bersama Liu Ruyan yang memiliki tingkat dan pandangan hidup yang sepadan juga tak buruk. Jalan penelitian ilmiah itu sunyi. Hal lainnya baginya tidak terlalu penting. Dia mengira Liu Ruyan juga orang seperti itu. Dia adalah partner paling stabil emosinya yang pernah dia temui. Sangat rasional. Orang seperti ini, dia malah melihat suka duka marah sedihnya dalam satu hari. Sendiri dipukul tak bergerak sedikit pun. Begitu menyangkut anak laki-laki itu, pandangan mata Liu Ruyan menakutkan sekali. Dan dia karena beberapa permen lollipop yang kekanak-kanakan. Tersenyum paham pada Liu Ruyan. Gadis nakal ini benar-benar beruntung. Bertemu dengan cinta sejatinya sendiri. Lin Feng menyalakan sebatang rokok. Bersandar di pagar. Liu Ruyan, setelah semua di sini selesai, akankah kamu mempertimbangkan untuk kembali ke Amerika bersamaku? Liu Ruyan berdiri menghadap angin. Tubuhnya tegak lurus. Pandangannya menuju ke SUV yang tidak jauh. Tidak, alasan aku punya untuk tinggal adalah karena mereka. Tapi bukan hanya tanah ini. Ada dia juga ada masa depan kita. Angin musim gugur bertiup, bunga osmanthus gugur. Liu Ruyan membuka pintu mobil. Segera dibungkus oleh sepasang tangan yang lebar dan hangat. Diselipkan ke dalam kantong besarnya yang besar. Kenapa tiba-tiba jadi dingin? Mari kita makan hotpot malam ini. Mata anak laki-laki itu berbinar. Sepertinya makan hotpot sekali adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Bunga osmanthus jatuh di alis wanita. Terbawa masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam kotak gelap. Suami yang baik yang memutuskan. Dengan membawa anak kuda melewati sistem. Ujian ulang tahun baru segera tiba. Hasil ujian tertulis segera keluar. Nilainya kurang lebih sama dengan perkiraanku. Berhasil masuk ke Universitas K. Aku mulai mempersiapkan ujian ulang di bulan Maret. Ujian ulang memiliki 2 tahap. Satu adalah ujian tertulis mata kuliah khusus. Satu adalah wawancara dengan dosen pembimbing. Ujian tertulis menguji pemahaman individu tentang perkembangan terkini di bidang keahlian. Selama masa kuliah, saya selalu mengumpulkan dan mengatur informasi terkini di bidang fisika, sehingga bisa menggunakannya dengan lancar saat diperlukan. Untuk wawancara dengan pembimbing, saya sebelumnya memilih target yang diinginkan dari informasi publik di situs web kampus. Setelah hasil ujian awal keluar, saya segera menghubungi pembimbing, memperkenalkan latar belakang akademik saya serta tekad untuk mengikuti bimbingannya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Setelah hasil ujian ulang keluar, saya yang mendaftar ke Departemen Fisika Universitas K dari kampus yang sama. Dengan status yang kurang menguntungkan di kedua aspek, berhasil meraih kesuksesan yang membanggakan. Saat saya bersiap menyambut keberhasilan ganda dalam akademik dan cinta, orang-orang di sekitar tiba-tiba memandang saya dengan tatapan aneh. Saat melewati kerumunan, selalu ada yang menunjuk-nunjuk. Chen menarik saya ke samping. Haozi, apakah kamu baru-baru ini membuat marah seseorang? Aku menggelengkan kepala. Waktu sisa yang sedikit dari kesibukan persiapan akhir-akhir ini semuanya dikuasai oleh Liu Ruyan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Profesor Liu? Mendengar sahabat menyebutkan Liu Ruyan, aku tertegun sebentar. Ini ada hubungannya dengannya. Sejak berterus terang kepada Chen Ze tentang hubunganku dengan Liu Ruyan, dia terkejut untuk waktu yang lama. Yang paling sulit dia terima adalah aku bisa saja melajang di bawah matanya. Dia bahkan tidak tahu bahwa ini lebih dari sekadar berhubungan. Setelah daftar penerimaan keluar, Chen menepuk pahanya dengan keras. Ada orang yang menyebarkan rumor di media sosial, mengatakan nilai-nilaiku diperoleh dengan cara menyuap, menggeser kuota orang biasa. Guru pembimbing yang aku daftar, tepatnya adalah dosen Liu Ruyan saat dia masih mahasiswa pasca sarjana, dan bahkan menyebarkan foto candidku dengan Liu Ruyan di perpustakaan. Dia bilang kita sering bertemu diam-diam di perpustakaan. Liu Ruyan tidak pernah menyebutkan siapa pembimbingnya padaku. Dia menghormati pilihanku, dan tidak akan mengintervensi pendaftaranku, kecuali aku bertanya padanya. Aku perbesar fotonya, memperhatikan Chen De dengan cermat. Lihat. Apakah ini potongan rambut pendekmu? Aku terkejut kenapa aku yang dihilangkan, dan potongan pendek itu malah dipindahkan ke kepalamu. Dan setelah jujur pada Chen De sering belajar bersama kami untuk persiapan ujian. Dalam foto ini, aku dan Chen De bertindak sebagai pembuat rumor, memaksa menghapusnya dengan edit foto, tapi lupa mengedit potongan rambutnya. Aku segera pergi ke perpustakaan untuk memeriksa rekaman CCTV, mengambil gambar dari sudut lain hari itu. Pembuat rumor segera terungkap. Adalah orang yang nilainya sama denganku dalam ujian tertulis. Namun kandidat lain dari sekolah yang sama yang berada di urutan kedua dalam wawancara.
Dia entah dari mana mengetahuinya. Hubungan saya dengan Liu Ruyan meski buktinya kurang, tetap menyebarkan biaya Huang Yaolin secara balas dendam, menjelekkan lawan yang mengeliminasi dirinya. Saya tidak ingin terjebak dalam lingkaran pembuktian diri. Langsung melempar tangkapan layar pengawasan dari sudut ketiga, disertai klarifikasi tentang yang disebut cara apapun untuk naik. Mengenai hubungan saya dengan Liu Ruyan, saya tidak memberikan penjelasan yang tidak perlu. Justru di bawahnya muncul banyak alumni, beramai-ramai membela saya. Buku kecil teori Profesor Liu yang disusun. Buku kesalahan, teman Si memindainya menjadi dokumen elektronik dan membagikannya secara gratis. Kalau mereka berdua benar-benar berpacaran, saya yang pertama memberi selamat. Sejak Profesor Liu tidak lagi mengajar di sekolah kami, mereka berdua juga tidak lagi sembunyi-sembunyi. Banyak orang yang tahu, hanya saja tidak ada yang mengganggu mereka. Aku diam-diam mendukung mereka berdua. Suatu kali melihat mereka berjalan-jalan di tepi danau, Profesor ingin menggenggam tangan, tapi dipukul oleh si Ruyan hingga tangannya memerah dan merasa sangat sedih. Kemudian, Universitas K merilis semua rekaman wawancara dari dosen pembimbing tersebut untuk dinilai sendiri oleh netizen. Pembuat rumor dengan cepat terungkap memiliki banyak masalah dalam makalah akademiknya di tingkat sarjana, seperti pemalsuan data, pembesaran fakta, dan penggunaan ghostwriter untuk kata-kata yang berlebihan. Aku tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk meminta maaf. Sudah lama menyimpan bukti dengan dosen pembimbing, menempuh jalur hukum, menuntut pihak lain untuk meminta maaf secara terbuka, dan menghilangkan dampaknya. Akhirnya masalah ini berakhir, dan di bawah posting klarifikasiku di platform sosial, kemudian menjadi kolam harapan para peserta ujian untuk mengambil foto kelulusan bersama. Translate_tag. Hari itu, cuaca cerah, tidak ada awan di langit. Liu Ruyan mengenakan setelan profesional yang rapi, membawa seikat besar bunga matahari. Di kejauhan, diam-diam menatapku. Sinar matahari jatuh di tubuhnya, membentuk cahaya hangat yang samar. Wanita ini cantiknya luar biasa. Begitu foto bersama selesai, aku tak sempat melepas seragam sekolah, berlari kencang menuju Liu Ruyan. Dia meletakkan bunga-bunga, tidak ada awan di langit, dengan mantap menangkapku. Di belakangku terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan teman-teman. Beberapa bulan kemudian, di bar kecil dekat Universitas K, sangat suka berkumpul dengan anak muda, meski sudah menjadi tokoh terkemuka di industri. Dia sendiri menyambut kami para mahasiswa baru, membawa kami makan di restoran. Teman-teman dari berbagai penjuru berkumpul bersama, bercanda dan tertawa. Profesor juga memanggil semua mahasiswanya di kota yang sama untuk makan bersama. Semua orang bertanya pengalaman pada kakak tingkat. Sebelum makanan dihidangkan, seseorang datang terlambat. Tirai pintu dibuka, seorang wanita tinggi masuk. Maaf, macet di jalan. Kali ini, dia dengan santai duduk di sampingku, menoleh ke arahku sambil tersenyum. Adik junior, mohon bimbingannya ke depannya.